Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi ini kita dipertemukan kembali. Bagaimana keadaan hari ini? Kabarnya? Siap untuk belajar? Salam pramuka. Alhamdulillah pada pagi ini kita dipertemukan kembali dan mungkin ada satu pelajaran yang baru ya. Tetapi sebelum kita mulai belajar, mungkin ada teman kita yang tidak sekolah. Rani ada keperluan. Umar sakit. Kita doakan teman-teman kita yang tidak sekolah dikarenakan ada keperluan, mudah-mudahan keperluannya dicukupkan oleh Allah. Dan yang sakit mudah-mudahan Allah sembuhkan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik. Sekarang Bapak akan memperkenalkan satu ilmu yang dinamakan atau pembelajaran berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Maka kita akan mempelajarinya lebih jauh. Bapak akan perkenalkan satu slide supaya lebih mudah atau mengenal. Kita mengenal lebih jauh tentang berpikir komputasional ya. Berpikir komputasional mungkin baru di telinga kita, tapi sebetulnya dalam kehidupan sehari-hari itu telah kita praktekkan. Berpikir komputasional adalah cara perintah untuk menyelesaikan masalah seperti detektif yang menyusun satu persatu petunjuk yang ada sehingga bisa menyelesaikan permasalahan. Atau berpikir komputasional itu adalah suatu pendekatan untuk memecahkan permasalahan dengan cara sistematis dan logis seperti yang digunakan dalam komputer. Atau dengan kata lain, berpikir komputasional itu adalah cara memecah masalah yang besar menjadi bagian-bagian kecil sehingga mudah diselesaikan dan dengan cepat. Tuh, secara teorinya itu adalah bagian kecil dari berpikir komputasional ya. Perlu juga kalian pahami bahwa ada 4 konsep landasan berpikir komputasional. Pertama adalah dekomposisi, di mana bagaimana kita memecah suatu permasalahan yang besar dan dikelola menjadi masalah-masalah kecil. Yang kedua adalah pengenalan pola. Ketiga, abstraksi, dan yang keempat, algoritma. Dan yang akan kita bahas pada hari ini atau pada kesempatan ini adalah dekomposisi dan algoritma. Apa arti dekomposisi? Nah ini. Dekomposisi adalah kegiatan memecah tugas besar menjadi potongan-potongan kecil agar mudah dipahami. Ya. Tuh dekomposisi. Dekomposisi adalah, coba dibaca, kegiatan memecahkan tugas besar menjadi
potongan tugas yang kecil agar mudah dipahami oleh komputer atau memecah data, ya. Banyak sekali dalam kehidupan kita sehari-hari cara berpikir komputasional itu adalah telah kita lakukan, telah kita rasakan, telah kita manfaatnya. Salah satunya menspekulasi masalah. Kita jadi tahu permasalahan, terus latihan otak juga. Ketika ada satu permasalahan, otak kita diperjalankan sehingga mencari jawaban dari permasalahan yang ada dan bisa juga merumuskan masalah, ya. Bagaimana suatu permasalahan bisa kita atasi bersama misalkan. Kemudian juga bisa mengidentifikasi solusi. Solusinya bagaimana supaya tidak banjir misalkan. Ada permasalahan misalkan banjir terus menerus. Nah, ini contoh dalam kehidupan sehari-hari itu berpikir komputasional. Contohnya adalah menyiapkan makan malam untuk keluarga, ingin membuat mie instan, cara berolahraga yang baik, membuang sampah yang benar misalkan. Tuh. Nah, kita contohkan satu saja. Misalkan cara menyiapkan makan malam. Contoh. Cara menyiapkan makan malam. Maka komponen-komponen yang harus ada di dalamnya itu banyak, ya. Ada pertama mungkin bahan makanan. Misalkan berasnya sudah ada, lauk-lauknya sudah ada. Kalau mau misalkan bikin sayurannya sudah dipotong-potong dan lain sebagainya. Kemudian peralatan masaknya. Kompornya sudah dibersihkan, gasnya masih banyak, pisau ada, panci sudah dibersihkan dan lain sebagainya. Itu adalah bagian-bagian yang harus ada ketika makan malam. Kemudian adalah peralatan makan. Itu juga harus disiapkan. Piring, gelas, sendok, ya. Betul tidak? Kemudian juga kebersihannya. Dan ini kira-kira kalau dikerjakan oleh seseorang terasa berat tidak? Berat. Harus menyiapkan masak di dapur, harus membereskan, harus dan lain sebagainya. Maka kita membagi tugas tersebut supaya makan malam bisa selesai atau bisa kita makan malam bersama dengan cepat. Dibagilah tugas. Contoh misalkan ibu masak di dapur, ya, bisa ibu masak bu, ibu bagian masak. Bapak misalkan bagian menyiapkan peralatan makan, ya, piring, sendok dan lain sebagainya. Kakak bagian itu kakak bagian nyiapin peralatan masaknya, kompor, pisau, panci dan lain sebagainya harus disiapkan. Sehingga ketika ibu memasak itu bahan-bahannya sudah berada dan tinggal memasak. Kemudian saya apa? Misalkan kata kalian, itu misalkan membersihkan ini aja, membersihkan mejanya, biasanya bersihkan, kemudian dielap, siapin elapnya dan lain sebagainya. Itu kalau dikerjakan bersama-sama, tentu waktunya pun akan terasa singkat. Betul apa betul? Nah, itulah salah satu manfaat berpikir komputasional, ya. Untuk lebih memantapkan lagi teori berpikir komputasional ini, mari kita
contohkan atau berikan satu penyelesaian masalah. Nah, bisa ini penyelesaian masalah mie instan ya. Cara menyajikan mie instan misalkan. Ya. Oh, cara menyajikan mie instan yang benar. Coba. Ini Bapak berikan dulu kelompok ya, tugas kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 1 karena laki-laki harus kuat, harus apa? Hah? Berani. Kelompoknya kelompok Hasanuddin. Kelompok 1 kelompok Hasan. Ini kelompok 2. Kelompok 2 perempuan semua. Ada salah satu pahlawan Cut Nyadin. Ya, Cut Nyadin. Ini juga perempuan. Kelompok 3, kelompok Dewi Sartika. Ada satu kasus bagaimana cara menyelesaikan atau cara menyajikan mie instan. Ya, tadi kalau Bapak katakan mie instan. Coba Bapak panggil salah satu kelompok 2 saja, Cut Nyadin. Coba ke depan perwakilan saja, mau berapa orang silahkan. Untuk menyelesaikan satu permasalahan yaitu menyajikan mie instan yang benar. Silakan. Ini ininya apa? Komponen-komponen yang harus ada mana dulu? Silakan dipersiapkan ya. Mana dulu yang harus dipersiapkan? Nah, misalkan cara menyajikan mie instan cup. Silakan. Pertama dibuka dulu, tutup mie instannya. Kita perhatikan bersama. Kita koreksi bersama ya bagaimana teman kita menyelesaikan satu permasalahan dikerjakan oleh kelompok 2 yaitu kelompok Cut Nyadin. Kita lihat bersama apakah benar atau tidak urutannya sesuai dengan algoritma. Tahapan demi tahapan harus benar-benar terselesaikan. Buka tutup mie, seduh dengan air panas, tambahkan bumbu, tutup kembali tutup mie-nya, kemudian sajikan. Kira-kira ada tanggapan dari yang lain? Atau ini sudah benar? Kelompok 1 ini sudah benar? Kelompok 3 ini sudah benar? Iya, berarti betul ya. Tepuk tangan untuk semuanya. Ya, terima kasih. Kembali lagi ke tempat. Yang perlu diketahui oleh kalian semua adalah berpikir komputasional itu adalah tahapan-tahapan seperti ini. Tidak bisa untuk menyajikan mie instan misalkan langsung disajikan. Ada tahapannya. Betul? Tahapan-tahapan inilah yang disebut dengan berpikir komputasional. Dengan memakai cara pertama algoritmanya ini ada tahapan 1, 2, 3 dan yang seterusnya. Kemudian juga baru bisa disajikan. Betul tuh. Berarti kita langsung ke kesimpulan ya.
Kita langsung ke kesimpulan bahwa kesimpulannya berpikir komputasional itu adalah keterampilan memecahkan suatu permasalahan dengan solusi yang sederhana sehingga bisa kita memecahkan masalah kehidupan ini, ya. Tuh. Itu akhir dari pertemuan kali ini. Ada yang ditanyakan mungkin? Tidak? Mengerti ya? Mengerti tidak? Untuk lebih memantapkan tentang apa yang kita bahas tentang berpikir komputasional, ini ada tugas yang harus kalian kerjakan ya. Di sini Bapak tunggu, silakan kalian kerjakan. Kalau ada yang mau ditanyakan nanti ditanyakan aja ya. Ini kelompok 2, kelompok Cut Nyadin, silakan kerjakan ini. Kemudian ini kelompok Hasanuddin, kelompok 1, kerjakan. Ini kelompok 3, kelompok Dewi Sartika, silahkan kerjakan ya. Kerjakan. Kerjakan dengan sebaik mungkin. Kerjakan dengan sebaik mungkin. Jangan ada soal yang terlewat ya. Jangan sampai ada soal yang terlewat. Itu sengaja Bapak soal yang pertama itu teori ya. Yang kedua dari hasil praktek tadi. Itu tinggal dituangkan di dalam tugas yang Bapak berikan. Udah? Ya. Udah. Iya, terima kasih. Terima kasih. Yang perlu kalian pahami bahwa berpikir komputasional itu adalah mungkin saja katanya itu baru kata-katanya, tapi dalam prakteknya, kesehariannya itu telah bisa atau telah biasa kita mempraktekannya ya. Tuh. Contoh, ketika kita berwudu, maka yang kita basuh pertama tidak bisa kita langsung membasuh kaki kita. Tapi niat dulu, membasuh muka, kemudian tangan dan seterusnya. Itulah yang dinamakan dengan berpikir komputasional. Artinya ada tahapan-tahapan. Ketika kita mau ke Cipeundeuy saja, tidak bisa belum Cipeundeuy. Ya, ada misalkan dari sini ke mana dulu? Nagrak, misalkan terus Kasih Kirai, Cinangsi, terus Bojong, Ciwaru, barulah sampailah ke Cipeundeuy. Tuh, ya. Tidak bisa langsung. Nah, tahapan-tahapan inilah yang Bapak harapkan dari pembelajaran ini, kalian memahami tahapannya. Bukan pengertiannya, oh berarti harus ada tahapan. Tidak bisa dong langsung ke SMA. Ada tahapan dulu. Nah, itulah berpikir komputasional. Itu. Sekali lagi, terima kasih. Tugasnya sudah selesai.
Dan Bapak harapkan dengan pembelajaran ini kalian bisa mempraktekkan, menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari dengan cara yang santun dan enggak memberikan tahapan-tahapan tertentu sehingga dapat menyelesaikan satu permasalahan. Nah, itu saja mungkin yang bisa Bapak ungkapkan. Sekali lagi terima kasih dan tepuk tangan untuk semuanya. Itu mungkin yang bisa Bapak ungkapkan pada kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.